Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Para pemirsa dan juga mahasiswa Sekolah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali rasanya saya Stomo bin Abi Nasr bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua dalam program kesayangan kita Sekolah Fikih. Yang kali ini dalam Sekolah Fikih level kedua dalam mata kuliah fikih Toharoh 2, kita akan membahas tentang salah satu bentuk toharoh yang lain yang kemarin-kemarin belum kita sentuh sama sekali, terkait wudhu, yaitu cara untuk bersuci. Salah satunya adalah dengan berwudhu. Kira-kira hukum wudhu itu seperti apa dan syarat-syaratnya apa saja, itu yang akan kita bahas pada episode kali ini bersama narasumber kita Ustadz Ahmad Sarkasi LC, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di studio kita. Kita sapa sejenak beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita bisa lanjutkan lagi Alhamdulillah pembahasan tentang fikih taharah ini, dan kali ini kita akan membahas tentang wudhu. Berarti sebagai pembuka yang perlu kita ketahui dan bahas terlebih dahulu adalah terkait pengertian dan definisinya. Silakan. Iya, para mahasiswa Sekolah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang najis ya. Di level 2 ini kita awali dengan najis yang diperselisihkan, kemudian kita masuk tentang hadas, dan kemarin di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang air. Kali ini insya Allah kita akan bahas tentang teknis wudhu itu sendiri. Sudah membahas hadas, kemudian sudah bahas air sebagai media untuk bersuci. Sekarang kita bahas wudhunya, yaitu metode teknis untuk membersihkan, mensucikan diri dari hadas itu sendiri. Kalau secara bahasa, wudhu itu asal katanya dari wado'ah. Wado'ah itu artinya hasan, baik begitu ya. Atau juga punya arti nadhofah, kebersihan. Kalau secara ini sering bahasa didengar ya, an-nadhofah. Iya, karena esensinya berwudu ya membersihkan. Kemudian secara istilah, ulama madhab punya definisi masing-masing sejatinya. Tapi hampir semua definisi yang mereka paparkan dalam kitab-kitab mereka itu punya arti yang sama. Punya arti yang sama dalam artian maksudnya ya, sama, tujuan walaupun sama, dengan redaksi yang berbeda. Kata madhab Imam Abu Hanifah, al-ghuslu wal mashu ala a'dha'in makhsus. Ini definisi ya, Hanafiyah. Membasuh atau juga mengusap, menyapu anggota-anggota tubuh yang khusus. Sama juga seperti madhab Imam Malik. Ya, lebih lengkap, tapi esensinya sama. Kata madhab Imam Malik, toharatun ma'iyah, yaitu media bersuci yang sifatnya ma'iyah, cair. Maksudnya menggunakan air. Gitu ya, medianya menggunakan Tata'allaq bi'adha makhsusah, yaitu berhubungan dengan anggota tubuh yang khusus. Ya, memang anggota tubuh wudu itu kan khusus. Tidak Muka, semua tidak anggota semua. badan. Tidak harus ke perut, tidak harus ke dada juga gitu. Mandi. Jadi khusus. Wahyal a'dha al-arba'ah. Asy-Syafi'iyah juga sama. Af'alun makhsusah muftatahah bin niyah. Ya, memang yang namanya ibadah harus diawali dengan niat. Ini pekerjaan khusus dengan air diawali dengan niat ibadah membersihkan hadas. Wa huwa isti'malul ma' fi a'dha'in makhsus, yaitu menggunakan air untuk bersuci kepada anggota-anggota tubuh yang khusus. Madhab Al-Hanabilah juga sama, agak lebih panjang memang, tapi intinya sama. Isti'malu ma'in tahurin fil a'dha'il arba'ah, menggunakan air untuk anggota tubuh yang 4. Jadi anggota wudu cuma 4 gitu sebenarnya. Ya? Nanti kita akan bahas maksudnya 4 itu apa. Kan wudu kan ada kumur-kumurnya, ada yang lainnya. Istinsar gitu ya. Jadi itu secara makna ya, artinya kita tidak perlu terlalu panjang, karena memperpanjang pun menghabiskan energi. Karena pada intinya mereka punya kesepakatan, yaitu menggunakan air untuk anggota tubuh yang khusus itu. Itu makna secara bahasa dan juga istilah gitu. Dari masing-masing madhab ya. 4 madhab yang ada, dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengerti definisinya, inti dari definisi ini adalah sebenarnya intinya adalah teknis berwudu. Teknis berwudu itu sendiri. Iya, artinya wudu itu jadi apa yang maksud dengan wudu? Iya, bersuci menggunakan air, dan air itu digunakan untuk membasuh atau mengusap.
atau mengusap membasuh anggota atau mengusap anggota tubuh yang tertentu. khusus, yang tertentu, yang tidak semua bisa dikategorikan sebagai anggota wudhu. Jadi inti dari wudhu itu sebenarnya itu ya. Iya. Itu definisi yang disebutkan oleh para ulama masing-masing madhab. Setelah kita tahu definisinya, masyru'iyahnya ini. Masyru'iyah. Kapan disyariatkan dan kira-kira di dalam Al-Quran Iya. seperti apa? Pensyariatan pensyariatan wudhu itu kan sudah jelas dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ayat ini cukup panjang ya. Al-Maidah ayat 6. Jadi di awal surat, di awal ayat dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ilal ka'bain. Ayatnya terjemahannya, wahai orang beriman, jika kalian hendak mengerjakan salat, idza qumtum ila shalah faghsilu, maka basuhlah wujuhakum, muka kalian, wamsahu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai siku. Ada dua yang disebutkan, dua anggota. Ini yang pertama. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Itu yang ketiga. Yang ketiga. Wa arjulakum ilal ka'baini. Yang keempat, kaki sampai mata kaki. Artinya itu yang dimaksud 4 anggota tubuh yang didefinisikan oleh ulama dengan al-a'dhu al-arba'ah. Karena memang rukun wudu itu 4. Jadi ini pensyariatan wudu dalam Al-Qur'an, bahwa secara zahir teksnya memang kita dapati Allah seakan-akan memerintahkan kita untuk mengulang wudu setiap kali ingin melaksanakan sholat. Kan kalimatnya idza kumtum ila sholat, kalau kalian. Tapi ulama kemudian mengatakan tidak harus berwudu lagi kalau memang sudah suci. Kalau dalam kondisi suci. Artinya pengkhususannya ada melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi kita dapati ada perbedaan, bahwa madhab Imam Az-Zahiri, Imam Abu Dawud Az-Zahiri mengatakan, ya kita mengikuti teks yang ada. Jadi kata teks Al-Quran, jika ingin sholat maka basuhlah muka kalian. Maka setiap kali ingin sholat berwudu, meskipun dalam kondisi sudah suci. Jadi wudu itu bukan untuk mensucikan, tapi untuk sholat. Gitu. Karena memang sholat harus wudu. Iya ya. Jadi kompromi terhadap teks Al-Quran dari mazhab Al-Zahiri dengan mazhab jumhur yang lainnya berbeda. Jadi kata mazhab Zahiri, tapi cuma Zahiri saja ya? Iya, hanya mazhab Imam Abu Dawud Az-Zahiri mengatakan demikian. Oke, itu dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu, dan seterusnya al-ayah. Kalau dari As-Sunnah? Kalau sunnah cukup menjelaskan ayat ini ya. Cukup banyak sekali ya. La sholata liman la wudu'alah, kata Nabi Muhammad SAW. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. La tuqbalu salatun bighairi tahir, bighairi tahurin. Hadis riwayat Imam Muslim, tidak sah salat gitu ya. La tuqbal. Ya, hadisnya mengisyaratkan bahwa yang namanya tahar itu menjadi syarat sahnya salat gitu. Ini kemudian juga ada hadis yang panjang sekali dicontohkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, bahwa Sayyidina Utsman bin Affan meminta humron. Humron itu pembantu beliau. Pembantu untuk membawakan 1 ember air untuk beliau berwudu. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu yang akan kita jelaskan nanti teknis-teknisnya. Jadi hadis yang Utsman radhiyallahu anhu ini merupakan hadis teknis secara lengkap. Teknis secara sempurna. Bagaimana sifat wudu yang seharusnya. Bukan hanya rukunnya saja, tapi yang sunnahnya pun sunnah-sunnahnya juga dikerjakan di dalam hadis Utsman ini. Iya, hadis. Barangkali itu hadis yang paling lengkap tentang wudu, itu hadis Utsman. Iya. Ini dari sunnah gitu ya. Kalau dari ijma para ulama atau dalil yang lain selain Al-Quran. Iya, kewajiban wudu selain Al-Quran dan sunnah Nabi itu juga dalilnya adalah ijma ulama. Jadi sepanjang zaman ulama tidak ada yang berselisih tentang kewajiban wudu. Artinya begini, ketika sesuatu sudah masuk dalam kategori ijma, sudah masuk dalam konsensus ulama, bahkan sejagat raya menyepakati itu artinya masuk dalam kategori, bisa dikategorikan sebagai ma'lum minad-din bidururah. Sesuatu yang wajib dan kewajibannya tuh orang nggak mesti belajar untuk tahu itu. Orang yang belajar tahu itu wajib gitu ya. Maka mengingkari sesuatu yang sudah diijmakan, apalagi sampai pada derajat ma'lum minad-din bidururah, bisa dikatakan kafir. Kalau mengingkari kewajiban itu, tentu dikatakan kafir setelah
ada proses-proses tertentu. Iya, gitu diminta ya. tobat, dan status kafir pun tidak di apa istilah Sematkan begitu sematkan saja, oleh gitu. orang biasa. Artinya yang menyematkan itu tentu pihak otoritas yang punya apa kekuasaan begitu. Oke, itu terkait dalil-dalil yang menjadi masyru'iyah atau disyariatkannya wudhu itu sendiri, ada Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma' para ulama. Nanti karena waktu kita sudah habis, kita lanjutkan Ya. lagi pada pembahasan berikutnya, Ustaz, tentang kira-kira apa yang mengharuskan kita harus Ya. berwudhu. Para pemirsa, tetap bersama Sekolah Fikih.